Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat limpahan rahmat karunia-Nya, taufik serta hidayah-Nya, waktu, kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita, alhamdulillah dapatlah kembali kita bersama di acara Pelita Hati TV Tabalong. Hadirin pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, bulan Rajab sudah kita ketahui bersama bahwa di bulan Rajab ini adalah terjadinya suatu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah suatu peristiwa perjalanan Rasulullah yang begitu singkat. Bahkan dengan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan suatu ujian yang sangat besar bagi umat Islam pada ketika itu. Kenapa kita katakan suatu ujian bagi umat Islam? Karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini kalau secara akal itu tidak mungkin, karena kejadiannya begitu singkat, perjalanannya begitu jauh. Dari segi apa itu ujian bagi umat Islam? Ujiannya adalah dari segi iman dan kepercayaan. Jadi Isra dan Mi'rajnya Rasulullah ini itu merupakan suatu ujian yang sangat besar bagi umat Islam. Karena keyakinan dan iman kita, percayakah, kadakah dengan peristiwa Isra Mi'raj ini? Sehingga pada waktu itu yang namanya orang Islam yang imannya masih lemah, dengan peristiwa terjadinya Isra Mi'raj tersebut, nang asalnya Islam, kembali dia berbulik ke agama nang dulu. Ini ujiannya. Adapun yang imannya kuat, dengan peristiwa Isra Mi'raj tersebut, maka semakin kuat keyakinannya. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini ujiannya itu dari segi iman. Percaya atau kadanya. Di dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj tersebut, bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil pelajarannya. Di antaranya, ketika Rasulullah turun bertemu dengan Nabi Musa, lalu Nabi Musa berpesan kepada Rasulullah. Ujar Nabi Musa, "Ya Muhammad, aku berpesan kepada umatmu
agar memperbanyak umatmu itu beisi kabun di sorga. Banyaki Muhammadai umatmu beisi kabun di sorga. Karena apa? Di sorga itu buahnya lezat, buahnya nikmat benar. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Nabi Musa, kayak apa caranya supaya umatku itu banyak beisi kabun di sorga? Lalu Musa mengatakan, ujar Nabi Musa, wahai Muhammad, perbanyaklah umatmu membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil lazim. Satu kali membaca itu, kata Nabi Musa, maka akan tumbuh satu kebun, satu pohon di dalam sorga. Apabila dia banyak membaca sebanyak itulah, kata Nabi Musa, bilangan umatmu beisi kebun di sorga. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut, yang bisa kita amalkan, yang bisa kita kerjakan dalam sehari-hari. Dan juga pada intinya di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ialah memerintahkan kepada kita sebagai umat Rasulullah untuk mengerjakan sembahyang 5 kali dalam sehari semalaman. Untuk kita ketahui bahwasanya rahasia sembahyang itu, pertama, kalau kita mengerjakan sembahyang zuhur dengan asar, rahasianya kita harus tahu. Zuhur dengan asar jumlah rakaatnya 8. Apa rahasianya 8? Rahasianya adalah membuka pintu sorga yang 8. Nah, jadi kalau zuhur sama asar kita kerjakan, berarti sudah membuka pintu sorga yang 8. Itu rahasianya. Tapi ini hanya sekedar membuka, belum masuk. Maghrib sama Isya jumlah rakaatnya 7. Rahasianya apa? Rahasianya menutup pintu neraka yang 7. Itu pun sekedar menutup. Siapa tahu kita di dalam ditutup. Nah. Dan untuk masuk ke sorga karena pintunya sudah terbuka, maka mengerjakan sembahyang subuhlah yang menentukan itu tadi. Nah, jadi itu rahasia sembahyang. Bukan hanya sekedar kita melaksanakan kewajiban, tetapi juga untuk kita ketahui rahasianya. Sehingga dengan kita tahu rahasianya itu, berarti kita akan bisa memikir. Nah, inilah di antara rahasia itu sembahyang yang kita kerjakan. Pemirsa, pelita hati, TV Tabalong yang berbahagia. Kiranya cukup sampai di sini dulu apa yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua. Akhir kalam, usikum wa nafsih bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.